Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA kelas 6, tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 2 hewan sahabatku, pembelajaran 3. Anak-anak hebat, kita tahu bahwa ikan merupakan salah satu makhluk hidup yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Apabila tubuhmu sehat, tentunya kamu dapat mengikuti semua kegiatan dengan semangat. Sudahkah kalian makan ikan hari ini? Tentunya sudah ya. Anak-anak hebat, masih ingatkah kalian bagaimana cara ikan berkembang biak? Ya, betul. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Namun, tahukah kalian bahwa tidak semua jenis ikan berkembang biak dengan cara bertelur? Contohnya, di sini ada ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba ini berkembang biak dengan cara beranak atau vivipar. Ingat kan kalau ikan lumba-lumba ini termasuk hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui. Anak-anak hebat, hewan apakah yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak? Ya, ular. Ular dan ikan hiu juga merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Ini kita sebut dengan ovovivipar. Sama halnya dengan tumbuhan, hewan juga berkembang biak dengan dua cara, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan proses perkawinan atau disebut juga perkembangbiakan seksual. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau disebut juga perkembangbiakan aseksual. Anak-anak hebat, perkembangbiakan generatif pada hewan ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu ovipar. Yang kedua adalah vivipar. Dan yang ketiga, perkembangbiakan hewan secara ovovivipar. Seperti yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah terjadinya proses pembuahan, maka akan dibentuklah sebuah embrio yang nantinya akan berkembang di dalam telur. Induk hewan ini selanjutnya mengeluarkan telurnya untuk dierami sampai menetas. Sedangkan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Ovipar berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Berikut ini adalah tabel contoh hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Contoh hewan ovipar ada buaya, ayam, burung, itik, angsa, ikan, kura-kura, biawak, ular, cicak, katak, kupu-kupu, semut, dan kodok. Sedangkan contoh dari hewan vivipar atau beranak ada tupai, unta, lumba-lumba, jerapah, monyet, gajah, kucing, landak, marmut, tikus, babi, kuda, paus, anjing. Sedangkan contoh dari hewan ovovivipar ada ular, namun di sini ular yang dimaksud adalah ular derik. Pada umumnya, ular yang termasuk ovovivipar ini adalah ular yang berbisa. Ada lagi ular boa. Ada kuda laut, hiu, ikan pari, bunglon, salamander, ikan gupi, lalat bangkai, kadal,
dan platypus. Namun anak-anak, dari tabel ini masih banyak lagi hewan-hewan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki perkembangbiakan yang berbeda, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Anak-anak hebat, berdasarkan contoh tadi, maka kita bisa membedakan ya ciri-ciri hewan yang ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, yang pertama, mari kita lihat ciri-ciri hewan ovipar. 1. Tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, hewan ini juga mengerami telurnya. Yang ketiga, hewan ovipar tidak mempunyai kelenjar susu, sehingga hewan ini tidak pernah menyusui anaknya. Itu ciri yang keempat. Sedangkan ciri-ciri hewan vivipar, yang pertama mempunyai kelenjar susu, yang kedua mempunyai daun telinga, yang ketiga tubuhnya ditutupi bulu atau rambut. Ciri yang keempat umumnya menyusui atau kita sebut dengan mamalia. Yang kelima, keturunannya juga bisa berkembang dalam tubuh induk sebelum ia dilahirkan. Sedangkan ciri-ciri hewan ovovivipar, yang pertama, embrio yang berasal dari zigot tumbuh di dalam telur di tubuh induknya. Baru yang kedua, setelah cukup umur, telur tersebut akan menetas dan baru dilahirkan oleh induknya. Ciri yang ketiga, telur menjadi sumber utama cadangan makanan untuk embrio. Yang keempat, bentuk fisik antara anak dan induknya sama. Yang kelima, reproduksi dilakukan secara seksual dengan lawan jenis. Yang keenam, induknya tidak pernah menyusui. Demikian anak-anak hebat untuk pembelajaran MUPEL IPA hari ini. Tetap semangat belajarnya ya. Dan jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.